Oke, selamat pagi Anda yang barangkali menunggu kok nggak mulai-mulai begitu ya. Dan sekaranglah saatnya kita mulai. Dan kita disclaimer dulu ya, ada permohonan maaf dari narasumber Pak Raka Bagus, CEO dan founder dari Ladang 5. Karena beliau ini memang perjalanan dari Jakarta dan dilala pagi ini ada delay ya, Mas Raka ya. Jadi mau nggak mau ya agak terlambat, tapi better late than never katanya. Terima kasih sudah kembali hadir ke Mercury, meskipun kalau dulu pakai bajunya Apindo, sekarang pakai bajunya IO Indonesia IS ya. Yes. Ya, Entrepreneurs Organization Indonesia IS, dan orangnya masih sama, bisnisnya juga sama. So far so good, Ladang 5? Aman. Aman, oke. Tapi tidak kenal maka nggak sayang loh Mas Raka, karena saya punya kewajiban untuk nanya-nanya dulu tentang bisnis. Boleh. Mungkin bisa diceritakan seperti apa Mas Raka membangun bisnis ini, dan sebenarnya mulai kapan, dan bisnis Ladang 5 ini apa saja. Adakah bisnis yang lain juga? Monggo silakan. Iya, panjang loh, nggak Panjang, selesai. 10 menit lah. Iya, mungkin sedikit menceritakan aja ya. Jadi pengalaman bisnis saya sebelumnya sebenarnya bukan di Ladang 5 awalnya. Oke. Jadi background saya di graphic design. Graphic design. Ya, dan kemudian selesai itu 2009, kemudian saya bikin agensi sama beberapa teman di sana, bikin agensi. Selesai 2009 itu apa? Kuliah maksudnya? Kuliah. Oh. Kuliah, terus bikin agensi branding gitu sampai 2013. Dimana ya 2012 itu sudah mulai merintis lah, walaupun belum jadi benar-benar mengenai Ladang 5 ini. Ya. Ya, jadi Ladang 5 mulai di 2013. 2013, oke. 2013 sampai sekarang. Nah ini apa namanya, salah satu bisnis yang memang saya fokus di sana. Jadi kita memproduksi lah singkong, tepung singkong. Yang pada saat itu memang nggak banyak ya, yang biasanya singkong itu kan kalau nggak jadi keripik singkong, tape, tepung tapioka, tepung gaplek seperti itu kan. Gaplek. Jadi added value-nya kurang singkong itu. Nah, kita mengolah tepung singkong itu menjadi namanya tepung mokaf. Tepung mokaf. Ya, dari tepung mokaf itu ternyata dengan mengolah menjadi tepung mokaf itu, tepung singkong ini atau tepung mokaf ini bisa menggantikan sebagian makanan-makanan yang biasanya menggunakan tepung terigu. Oke. Seperti itu. Jadi dari situ kita berkembang. Setelah produksi tepungnya kita berkembang, walaupun sempat kita struggling juga ya, karena nggak ada yang tahu tepung mokaf, ini tepung apaan gitu loh. Jadi susah jualnya lah. Jadi memperkenalkannya ya, susah pada ya. saat zaman itu susah sekali lah. Dan kita sebenarnya sempat hampir kolaps juga, ya kan. Jadi kita punya waktu itu sekitar sisa tepung sekitar 5 ton. Ya, produksi sudah nggak jalan. Cuman ada tim di office saja yang orang accounting, orang marketing, cuman itu aja yang ada. Itu pandemi? Enggak? Oh enggak. Sebelum? 2014 kalau nggak salah. 2014 2015. Jadi masih beberapa baru ya, masih baru-barunya itu ya. Iya, Nah, kita punya tepung 5 ton itu, akhirnya kita berpikir, wah ini nggak mungkin nih kita jualan tepung aja nih. Kita mikir gimana caranya kita olah menjadi produk turunan. Karena modalnya nggak ada, kita maklun. Kita maklun produk ke pabrik lain untuk bikin noodle, bikin mie. Terus kemudian kita pelan-pelan bikin cookies sendiri sampai sekarang. Jadi produk turunan ini yang akhirnya berkembang terus sampai sekarang. Produksi tepung singkongnya pasti. Karena itu, jadi kita bisa bilang dari hulu sampai hilir kita kerjakan. Gitu loh, mulai dari bahan bakunya sampai ke produk turunannya. Tapi sekarang kalau misalnya yang cookies dan segala macamnya itu, jadi kalau yang produk turunannya apa saja? Cookies, kita roti, ada cookies, kita ada noodle, kita ada pasta kayak makaroni, kayak spaghetti. Mentah semua ya? Mentah. Ada
yang matang cookies. Nah, iya. Cookies kan tinggal makan. Iya, yang Jadi matang cookies. ready to eat sama ready to cook. Ready to eat sama ready to eat cookies. yang to eat cuman cookies. Ya. Kalau yang lainnya Ready pasta, to cook. spaghetti, itu makaroni pasta, itu. spaghetti, ada tepung premix, seperti itu. Ya, masih maklun. Enggak, kita semua Udah selesai ya, kerjain sendiri. udah pinter sekarang ya. Iya. Udah mapan, udah ini. Ketika pandemi ada cerita juga kok mengalami penurunan omset kah atau justru enggak, pandemi malah bagus ini Sebenarnya ladang pas 5 waktu pandemi malah kita naik sebenarnya. naik ya. Malah naik. Dari Karena penjualan tepungnya atau dari produk turunannya? Mas? produk turunan. Oke. Ya semua sih harusnya Semua, semua ya. SKU kita naik. Ya mungkin karena kita sendiri kan di produk yang memang value-nya adalah produk sehat ya. Gluten free seperti itu. Jadi pada saat pandemi kan concern-nya masyarakat Indonesia kepada healthy food kan semakin naik ya. Kemudian didukung juga akhirnya kan adaptasi masyarakat Indonesia ke marketplace itu semakin cepat karena orang nggak bisa keluar. Betul. Ya kan? Betul. Jadi semua serba online. Nah, kita growing di sana juga ya sampai sekarang. Kalau bicara soal dari awal sampai hari ini, sekarang sudah berapa karyawan di Ladang 5 Masyarakat? Seratusan lah. Seratusan ya. Memulainya dulu dari pasti nggak sendirian, berdua sama 5-6 orang. 5-6 orang ya. Nah, hari ini pas banget kita untuk ngobrol soal ini karena topik kita adalah bagaimana membangun tim yang solid dan efektif. Ya. Ladang 5 ada sampai hari ini pastinya dengan kemampuan para foundernya, kemampuan para ownersnya untuk membangun tim yang solid ya Mas Raka ya. Tapi sebelum itu minggu lalu saya ngobrol sama Pak Lawrence Karnadi dan satu nyeletuk entah itu di off air atau di on air, dia bilang minggu depan saya sama Mas Raka. Wah, iya Ladang 5 itu luar biasa perjuangannya katanya. itu keluar dari statementnya Pak Lawrence sendiri. Nah, sekarang saya ingin belajar nih. Apa yang tadi kan dari apa yang disampaikan aja bukan sesuatu yang mulus-mulus saja kan? Pak Mas Raka membangun Ladang 5 begitu ya, bahkan sempat mengalami kondisi yang nggak produksi tepung lagi, tapi punya stok 5 ton mau bikin apa gitu ya. Nah, bisa nggak cerita bagaimana perjuangan terberatnya untuk dari kalau sekarang jualan mokaf gampang? Ya kita jalan. Ya, relatif. Paling best seller kita di cookies. Di cookies, lebih di cookiesnya ya. Dan itu menggunakan bahan baku dari mokaf juga gitu ya. Meskipun jualan tepungnya masih jalan. Jalan. Noodle juga produksi terus gitu ya. Ekspor jalan. Oh sudah ekspor. Sudah. Ke? Korea, US sama ini yang barusan ini ke Cina, Australia juga sudah. Apa yang ini? Yang ready to cook semua? Oh cookiesnya? Cookies. Kebanyakan cookies, yang US itu pasta, lainnya cookies. Lainnya cookies. Oh cookies malah ya? Iya. Ini ya. Kalau yang ready to cook masih dalam pasar dalam negeri ya? Iya. Tapi semuanya jalan? Ada spaghetti, ada pasta, ada jalan. Semuanya jalan ya? Iya. Oke. Apa yang kalau kita belajar itu kan apa sih yang membuat masyarakat bisa bertahan sampai hari ini, itu semangatnya apa gitu membangun Ladang 5? Bisa bisa di spill nggak? Iya, semangatnya apa ya? Semangatnya ngeyel. Ngeyel ya. Loh, tapi itu penting loh ya. Iya. Meskipun kadang-kadang ngeyel itu menjadi orang ya. Tapi dalam bisnis itu penting. Nah, gimana supaya kita bisa ngeyel itu gimana gitu? Mungkin kadang-kadang pada saat kita dihadapkan di kondisi sesuatu yang memang tidak ada opsi lain ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus jalankan. Karena pilihannya cuma satu. Maju atau mundur kan gitu. Iya. Kalau mundur kan kita punya 1000 macam alasan. Oh iya nggak bisa dijual lah ini dan sebagainya macam. Kondisi market lah, nggak punya modal, 1000 macam alasan kita punya. Tapi kalau maju kan cuma satu, ya sudah maju dengan segala macam tantangan gitu loh. Iya. Jadi itu ya, ngeyel ya, the power of ngeyel. Iya, ngeyel pas dapat masalah yang ngeyel, ayo jalan terus. Jalan terus, iya. Ya pastilah, maksudnya ya nggak enak ya banyak lah. Ya sedihnya lah, apa macam-macam lah. Tapi kan itu adalah
Ya proses ya. Kita nggak pernah tahu. Dan saya kalau disuruh ngulangin lagi juga nggak mau. Iya dong. Iya. Kalau misalnya punya lini bisnis yang baru, itu nanti nggak mau memulainya dengan cara yang sama dan sebangun dengan membesarkan ladang 5 ya. Betul, Karena udah punya banyak pengalaman gitu ya. Karena mungkin dulu belum banyak pengalaman ya. Jadi semuanya trial and error. Ya, cuman memang kekuatan mental itu penting gitu loh. Kadang-kadang ya kita harus bangkit, habis jatuh bangkit itu kan susah ya. Iya betul. Iya, nggak gampang itu. Saya bilang aja nggak gampang. Makanya kalau ada yang bilang bikin bisnis usaha itu gampang. Nah, itu Orang yang belum tahu bisnis. Bertanyakan. Ya nggak mungkin ada yang lurus aja jalannya, gampang dan sebagainya mungkin ada ya. Tapi yang saya lalui memang berbeda. Itu aja. Tapi keniscayaannya kan kecil banget yang tanpa melewat gitu ya. Ketika membangun bisnis ya. Nah, kalau desain grafisnya masih jalan atau enggak sudah akhirnya tidak nututi. Sesuai jurusan lah. Tidak sesuai jurusan. Iya, tapi ilmunya kepake gitu. Iya, untuk ini ya, untuk yang sekarang ya, Bro. Mindset pola berpikir seorang graphic designer itu kepake dalam problem solving. Ya, karena graphic designer kan sebenarnya dia kelihatannya bikin desain ya. Tapi sebenarnya dia memecahkan masalah. Tiap klien punya problemnya sendiri-sendiri. Dari problem itu kan kita gali, kita riset, kita lihat kompetitor, kita lihat kebutuhan seperti apa. Itu kan sebenarnya mengumpulkan informasi kan. Dari informasi kita bikin beberapa alternatif, ya kan. Nah, dari alternatif mana ini yang cocok? Nah, kan akhirnya itu kerangka berpikir itu design thinking seperti itu yang akhirnya kita pakai gitu. Iya. Jadi kalau anak-anak desain grafis itu paling pinter bikin plan A sampai Z ya. karena konsepnya kan harus dari beberapa, nggak cuma 1-2, mungkin sampai 3 atau berapa gitu. Jangan ya. belajar softwarenya doang. Jangan belajar softwarenya doang. Digantiin AI nanti. Nah ya, kalau AI itu merem aja sudah bisa gitu. Iya. Ada bisnis yang lain selain ladang 5 yang sekarang sedang ditekuni atau mulai berpikir untuk bangun bisnis yang baru? Ada satu yang baru kita rintis juga itu di event organizer juga dan ada beberapa procurement bisnis juga, pengadaan seperti itu. Pengadaan itu baru sih. Jalan baru ya. Tapi kenapa kepikiran jadi IO? Apakah memang Mas Raka ini aslinya orang lapangan yang memang seneng event-event atau ada opportunity? Karena ladang 5-nya sendiri banyak event. Jadi kita punya tim yang kemudian kita bikinkan jadi unit bisnis baru. Karena experience-nya ada di sana, ya udah kita kembangkan jadi unit bisnis. Oke. Jadi hulu hilirnya tetap terus dipikirkan begitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke topik kita, saya rasa galiannya sudah cukup ya. Nanti terima kasih banyak sudah berkenan untuk saya tanya-tanya. Nanti kita akan bahas tentang topik kita hari ini, membangun tim yang solid. Tapi kita ke iklan dulu ya, Mas. Boleh. Saya break dulu ke iklan. Ya, kita memulainya memang agak lambat, Mas Raka. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita extend sedikit dari pukul 9 boleh ya. Oke. Dan menarik, sahabat Mercury Talk Show Level Up kita ini, dan silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing boleh seperti biasa di 5620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 081 730 0096. Line telepon yang lain juga ada 567 9696 ya. Oke. Tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian ladang 5 Mas Raka membangunnya dimulai dari 5 orang ya. Sekarang kira-kira 100-an orang. Dan itu artinya tidak mudah untuk bagaimana kemudian menemukan tim yang solid dan efektif gitu ya. Nah, kalau kita bicara bagaimana membangun tim yang solid dan efektif, yang harus diperhatikan sebelum kita mungkin nanti rekrut orang, sebelum apa, di awal sekali yang pertama harus diperhatikan untuk membangun tim yang solid dan efektif itu apa kalau dari pengalaman Mas Raka? Tergantung dari skala ya. Tergantung dari skala bisnis. Kadang kalau masih kecil misalnya, pokoknya orangnya mau kerja gitu kan. Kita nggak ngeliatin background pendidikan, pengalaman, yang penting sesuai dengan budget kan begitu ya. Ya itu wajar lah pada saat kita starting di awal. Tapi pada saat kita sudah mulai growing, yang harus kita pahami bahwa yang bikin bisnisnya tumbuh itu sebenarnya orang.
ya, people, bukan modal, bukan produk, ya. Karena modal kalau nggak ada yang ngelola kan juga nggak mungkin jadi. Betul. Produk kalau nggak ada yang memproses, membuat, yang produksi dengan baik, ya pasti produknya banyak komplain dan sebagainya. Jadi people ini sebenarnya jadi backbone-nya dari sebuah bisnis ya. Dalam setiap stage pada saat skalanya mulai meningkat dari, mungkin kalau UMKM kan dari mikro ya, dari mikro kemudian kecil, itu pasti stage-nya beda-beda. Dulu belum ada aturan, akhirnya ada aturan. Dulu belum punya HRD, punya HRD. Nah, kadang-kadang kan dari business owner ini kadang-kadang ngapain sih pakai HRD ya, kita kelola sendirilah, paling ya cuman administrasi biasa. Nah, tapi kan orang yang kita butuhkan itu kan pasti di dalam setiap stage itu pasti berbeda-beda ya. Mulai dari kompetensinya, mulai dari pengalaman, dan pasti mereka yang punya kompetensi dan pengalaman itu salary-nya pasti beda, ya kan. Nah, kalau kita pengen naik ke level tertentu, mau nggak mau kan kita harus mendelegasikan ya. Yang dulunya kita pegang semua sendiri, kita delegasikan. Kita delegasikan sama orang yang memang punya kompetensi, amanah, ya, dan memang sesuai dengan value atau visi misi dari perusahaan. Dimana kadang-kadang di awal kan apa sih value, apa sih visi misi kan nggak penting kan, gitu loh. Tapi kan pada saat berjalan kita scaling up dan lain sebagainya, ternyata itu penting gitu loh. Karena itu yang akan menarik orang-orang yang baik, orang-orang yang punya kompetensi selain dari salary ya. Oh, ini perusahaan arahnya kemana sih, visi misinya kemana, punya aturan nggak, punya perlindungan nggak. Aturan itu kan melindungi sebenarnya, melindungi dari bisnisnya tersebut, melindungi dari terhadap pegawainya juga, gitu loh. Karena tanpa aturan akhirnya kan diputuskan secara apa ya, secara ini ya, perasaan aja, tergantung siapa yang putusin kan. Iya. Suka-suka ya jadinya. Suka-suka. Seperti itu. Nah, dari stage itu kan kemudian ini orangnya udah mulai banyak nih. Apa yang harus kita lakukan dari orang yang banyak ini, selain dari kita punya aturan yang jelas dan lain sebagainya, remunerasi. Nah, ini kan harus develop. Karena bisnis ini kan kita pengennya tumbuh terus. Pada saat bisnisnya tumbuh, misalnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, ternyata people-nya nggak ngikutin nih. Iya kan? Kompetensi people-nya nggak ngikutin. Apakah kita setiap naik level ganti orang kan nggak mungkin. Gitu loh. Berarti kan orang-orang yang ada sekarang harus di-develop. Developnya bagaimana ya? Mungkin kita bisa coaching, kita mungkin ada training, kita mungkin kayak misalnya contoh briefing, itu kan bentuk dari people development ya. Yang skala kecil ya, briefing pagi. Terus kemudian ada weekly meeting, monthly meeting, kemudian nanti ada outing, kemudian ada strategic summit, meeting tahunan kayak gitu. Terus kemudian ya itu adalah bagian dari sebuah proses di mana bisnis itu mendevelop orang, ya kan, sehingga di tahun berikutnya mereka punya arah, punya tahu nih perusahaan mau kemana nih, apa yang harus saya develop dari diri saya, dan perusahaan tahu apa yang harus develop dari timnya dia ya, kekurangan mereka apa, seperti itu. Jadi secara bertahap begitu ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Tadi Mas Raka menyebut sesuai dengan skala bisnisnya begitu. Nah, Ladang 5 tentunya juga tidak serta-merta dari 5-6 orang sekarang menjadi 100, tapi mungkin bertumbuh mengikuti skala bisnis yang dikembangkan. Dalam agar supaya kita berseiringan dengan itu, tadi sudah sempat di-spill juga pentingnya aturan gitu ya. Dan selain itu untuk untuk proses rekrutmen apa yang harus diperhatikan? Jadi rekrutmen itu sebenarnya sebuah proses awal yang kadang-kadang itu disepelekan ya, atau kadang-kadang nggak didesain. Ya, kita sendiri di Ladang 5 juga selalu berbenah ya. Rekrutmen itu persyaratan di depan seperti apa. Mulai dari cara interview saja. Misalnya kita pengen dapat orang bagus nih, interviewnya misalnya nggak proper. Misalnya orang HRD-nya interviewnya pakai laptop nih, Zoom. Misalnya Zoom nih, Zoom, nggak pakai headset, simple aja, nggak pakai headset.
Jadi kedengaran teman sebelah kanan kiri yang apa namanya yang kita rekrut itu dengar kok kayak nggak proper ya rekrutmennya ya, kok kayak nggak apa kayak semua orang bisa dengar apa yang saya omongkan. Kayak private gitu Iya, ya. nggak Iya, iya. private, kok seakan-akan nggak di ruangan, seakan-akan kok kita nggak dianggap dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk Iya, 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 iya. kecil-kecil yang itu akhirnya buat orang-orang yang punya apa namanya kompetensi biasanya itu akan ngamati gitu loh. Perusahaannya seperti apa sih? Masa aku apa namanya di interview tapi suaranya nggak jelas, kedengaran orang kerja yang lain. Iya, Nah iya, seperti itu kan, jadi wah ini kelihatannya perusahaannya kurang profesional nih misalnya, seperti itu ya. Dan apa namanya di awal misalnya kita ngajak mereka interview misalnya, Iya. sesimpel ya, bisa nggak nanti jam 12 interview hari ini misalnya. Nah hal-hal seperti itu kan kelihatan tidak profesional gitu, ya kan. Harusnya kita sampaikan sama mereka minggu depan, mungkin ada 2-3 hari mereka bisa arrange jadwal dan sebagainya. Nah hal-hal kecil seperti itu yang akhirnya bikin apa namanya new employee itu akhirnya berpikir, ya kan. Selain nanti masalah offering, selain nanti pada saat interview offline ketemu apa sih yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan sama mereka mengenai perusahaan dan sebagainya. Ya kita memang harus ngomong di depan, ya kita gini ya, gitu loh. Kita kan nggak pengen ya apa namanya, semuanya kondisinya baik dan sebagainya, terus tiba-tiba dia masuk, ternyata masih kayak begini ya. Nah, kita ngomong apa adanya, karena kan kita juga itu bentuk kredibilitas kita, dan itu adalah bentuk cocok nggak kamu di sini, kan begitu. Iya. Yang kadang-kadang yang diharapkan sama apa namanya employee baru itu adalah melihat ya aku kerja tinggal kerja, semua sudah ada. Nggak bisa, kadang-kadang ada hal yang kamu harus benahi. Ya, benahi itu artinya ya mau nggak mau ya pekerjaan mungkin di awal jadi lebih banyak gitu loh, ya kan. Karena mungkin balik lagi sama setiap stage perusahaan. Ya pada saat kita dari mikro ke kecil mau ke menengah, kecil ke menengah, ini yang paling banyak sebenarnya. Aturan belum banyak, belum proper lah. Ya mungkin HRD ada tapi masih admin seperti itu. Nah kadang-kadang sistem accountingnya, finance-nya juga belum tertata rapi, belum ada SOP dan sebagainya. Orang masuk, ya kamu bikinin SOP. Nah itu kan sebuah challenge ya, yang kadang-kadang apa namanya orang yang kalau nggak cocok ya nggak mau. Mereka maunya ya mungkin sudah ada SOP-nya, sudah semua proper semua, dia tinggal kerja. Ya kan? Walaupun itu bisa jadi plus dan minus buat employee baru. Employee baru yang masuk dan dia harus mengerjakan itu, plusnya adalah dia punya experience baru sebenarnya, membuat sesuatu yang tidak ada, atau membenahi sesuatu yang ruwet misalnya. Nah experience itu yang sebenarnya tidak bisa diambil sama perusahaan, ya kan. Seandainya dia berhasil nih membenahi atau membuat sesuatu jadi lebih baik, experience itu yang punya dia. Perusahaan ini kan cuma memberikan dia peluang. Kadang-kadang yang nggak orang lihat itu kan kelihatannya, wah kerjaannya tambah banyak ya gini-gini. Wah aku suruh benahi gini, sesuatu yang wah ini ruwet banget nih aku harus benahi misalnya. Itu kan berat pasti, ya kan. Sama kita membimbing bisnis kan juga sama ya. Di awal kalau dari nol ya pasti berat. Tapi dari proses yang dialami itu adalah sebuah experience yang kadang-kadang orang itu mengentengkan experience gitu loh, meremehkan, ngapain aku pengalaman tapi kerjanya susah. Nah pengalaman itu yang sebenarnya kalau sisi personal itu membuat dia menjadi naik kelas sebenarnya. Pasti challenge itu kan, namanya challenge itu kan pada saat selesai dikerjakan itu kan pasti akan apa namanya dia berhasil di sana kan pasti akan naik kelas di sana. Betul. Ya kan. Nah kadang-kadang itu yang tidak dilihat. Ya, itu sih. Ya. Mas Raka, saya juga tertarik untuk kita hari ini ngobrol bersama sahabat-sahabat Mercury ya tentang corporate culture. Yes. Apa pandangan Mas Raka sebagai seorang business owner begitu ya terkait dengan hubungan antara corporate culture dengan tim yang solid? Apakah ini sesuatu yang boleh dibilang oh ya erat, karena kalau kita tidak punya kata banyak orang sih
perusahaan harus membangun corporate culture. Kalau enggak nanti karyawan yang membangun corporate-nya culture-nya sendiri-sendiri malah susah nanti. Betul. Nah, gimana komentarnya? Analoginya seperti ini ya. Pak Aldi, ya Mas Aldi apa Pak Aldi? Pak Aldi boleh, Mas Aldi boleh, ya. Punya rumah. Hmm. Kemudian mengundang orang Ya. untuk tinggal di rumah tersebut. Hmm. Pada saat tinggal di rumah tersebut, Pak Aldi pasti akan sampaikan, aturannya gini ya, sandal ditaruh depan. Ya, sesimpel itu misalnya. Ya, ya. Kalau masuk ketok pintu dulu. Ya, kalau masuk senyum sapa itulah. Ya, 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 Misalnya. ya, ya. Ya, nanti kalau keluar harus kunci pintu, ya, dan segala macam. Kan ada aturan. Itu adalah culture, ya kan, yang dibangun sebenarnya. Di awal orang lihatnya sebagai aturan. Aturan yang dilakukan terus-menerus itu akan jadi budaya. Ya kan? Seperti itu. Nah, itu kan yang berusaha dibangun. Tanpa budaya, ya organisasi ataupun rumah tangga atau apapun itu pasti nggak akan ada tidak akan bertumbuh. Kenapa? Karena kita bertumbuh itu kan butuh kesamaan. Yang masuk ke rumahnya Pak Aldi itu adalah orang-orang yang punya value yang sama dengan Pak Aldi, punya pemahaman yang sama mengenai aturan yang Pak Aldi bikin. Misalnya nih ada orang masuk, ngapain sih sandal kok harus ditaruh luar, ditata rapi begini? Ngapain sih kok harus kasih senyum, kasih sapa dan sebagainya? Biasa aja lah. Nah, orang kayak gitu kan yang berusaha kita sortir agar tidak masuk. Yang kita masukin adalah orang-orang yang punya pemahaman dan value yang sama. Dengan seperti itu, pada saat Pak Aldi memberikan aturan baru atau memberikan arahan, rumah ini kita mau renovasi nih, ayo bantu dong. Oh siap. Nah, kan gitu semua. Gitu loh. Kalau orang value-nya nggak sama, wah ngapain ya? Berubah lagi. Ganti kamar apalah, seperti itu kan akhirnya rumah itu nggak berkembang gitu loh. Di sini saya ibaratkan organisasi itu tidak berkembang karena dihuni sama orang-orang yang value-nya nggak sama. Ya. Jadi artinya bahwa corporate culture itu menjadi sesuatu yang penting juga ya. Penting sekali. Nah, bagi seorang pebisnis, corporate culture itu dibangun seiring dengan ketika membangun awal bisnis atau juga mengikuti ini? Tidak. Gimana saya Mas kalau itu karena itu tidak. Pada saat awal ya, kalau kita start from zero ya, kita bicara mikro ya, saya selalu sampaikan seperti itu. Betul. Itu sesuatu yang tidak penting. Bukan tidak penting, tidak urgent, penting. Tidak urgent, ya. Penting tapi tidak urgent. Ya kan? Kenapa? Karena di awal itu adalah kita butuh untuk survive. Gimana bisnis itu survive kemudian sustain. Tapi pada saat kita naik ke level selanjutnya, misalnya employee sudah atau karyawan sudah puluhan, nah itu penting, mulai dibangun, gitu loh. Corporate culture itu penting untuk dibangun. Ya. Dan hal lain yang juga menarik untuk didiskusikan bagaimana kita membangun tim yang solid itu kan soal komunikasi ya Mas ya. Kita ini sebagai makhluk sosial, kita ini adalah makhluk yang harus berkomunikasi, dituntut untuk senantiasa bisa mengembangkan komunikasi yang efektif sebagai makhluk sosial. Tapi sayangnya komunikasi itu justru yang membuat menjadi kendala untuk ini. Nah, bagaimana kemudian upaya yang bisa dilakukan untuk membangun komunikasi yang efektif ketika tim kita menjadi makin besar. Seperti apa kalau pengalaman dari Mas Raka? Jadi komunikasi itu kan harusnya dua arah ya. Kadang-kadang harus satu arah. Ya. Tetapi komunikasi itu adalah butuh namanya media. Ya. Salah satu medianya kalau di korporasi atau di perusahaan itu adalah briefing. Ya. Briefing itu kan dua arah. Ya. Ada leader yang menjelaskan, ada staff yang memberikan feedback. Ya kan, seperti itu. Jadi dua arah diskusi. Ada weekly, weekly meeting, ada monthly meeting, ada nanti meeting-meeting kecil yang antar divisi yang saling komunikasi dan lain sebagainya. Tetapi yang dari pengalaman saya itu adalah
ada orang-orang yang memang susah untuk berkomunikasi. Ada orang-orang yang memang Iya, susah susah. untuk berkomunikasi. Karena gini, Hmm. pada saat kita dulu mungkin kuliah ya, kuliah itu kan responsibel kita kan hanya pada diri kita sendiri ya. Nggak masuk, ya terserah. Paling ya nanti absennya minus atau apa ya. Kita nggak ngerjain tugas, nilainya jelek. Kita ujian nggak belajar, nilainya jelek. Nggak ada yang dirugikan selain diri kita sendiri. Tapi pada saat kita masuk di sebuah organisasi, kita nggak perform, hanya gara-gara kita nggak bisa komunikasi, itu akan mengakibatkan semua organisasinya jadi tidak berjalan dengan baik. Ya kan? Nah, komunikasi itu kan simpel aja misalnya. Ya, diberikan tugas. Apa yang dilakukan? Ya pasti ngerjakan. Ya. 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 Setelah mengerjakan ada deadline dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Memberikan laporan. Pak, sudah selesai. Pak, belum selesai. Kalau sudah selesai, ya mana laporannya? Ya. Kok bisa selesai, kenapa? Kadang-kadang kalau saya tanya gitu, oh bisa ya, ini kenapa? Oh gini Pak, udah bisa ya, udah jalan, kita tes dan sebagainya. Kalau belum selesai juga ngomong. Jangan nggak ngomong, karena kan kita rantai ya. Iya. Komunikasi ini kan sebuah rantai. Betul. Chain of command ya, dimana ada divisi-divisi yang punya tugas dan lain sebagainya. Setiap divisi pasti akan tidak bisa bekerja sendiri. Saling berkaitan dengan divisi yang Pada lain. saat satu divisi ada sebuah proyek dikerjakan sama 3 divisi, yang satu divisinya pasif, nggak bisa jalan. Kalaupun bisa jalan ya lama jadinya. Kenapa? Dia punya problem, dia nggak ngomong. Dia punya kendala, nggak ngomong. Sudah selesai ya nggak ngomong. Nggak selesai, nggak sesuai deadline juga nggak ngomong. Nah itu susah kan. Kan kita kan bukan paranormal. Iya, kan? betul. Yang tahu kondisi masing-masing kan seperti itu. Jadi itu contoh mungkin yang terjadi di perusahaan seperti itu ya. Ya, berarti dan bagi mereka yang secara kawan bayinya itu memang susah berkomunikasi, apa yang harus kita lakukan, Mas? Iya, balik lagi, kita kalau di HR itu kan di coaching dulu. Kenapa sih kok susah? Apa sih kendalanya gitu ya? Apa sih kendalanya? Karena kan ada orang-orang yang memang pasif gitu loh. Nah, di kita itu punya corporate value. Ya, itu yang harus kita juga jelaskan pada saat rekrutmen juga. Ya, kita punya corporate value loh. Salah satunya itu proaktif. Ya kan? Orang kalau value-nya proaktif, dia nggak mungkin bisa jadi orang pasif. Ya, kalau karakternya dia pasif, pasti nggak akan cocok masuk di sebuah perusahaan yang punya value proaktif misalnya. Proaktif, ya kan? Karena itu bertentangan sama dia. Betul. Pilihannya kan 2, dia berubah atau dia akhirnya keluar karena nggak cocok. Kan cuman 2 itu aja pilihannya. Nah, ya itulah tugas di HR itu yang memastikan orang yang masuk punya value yang sama, ya kan? Sehingga pada saat orang itu masuk, ya dia ngejalanin value itu kayak biasa aja karena value-nya sama, gitu loh. Tapi kalau value-nya nggak sama ya pasti susah. Seperti itu. Ya. Oke. Sebentar saya cek dulu ini ada. Oke. Ini ada Pak Farhan yang menitipkan pertanyaan untuk talkshow level up kita ini. Pak Farhan, terima kasih. Selamat pagi. Apakah tim solid itu yang aktif komunikasinya daripada yang tidak? Jadi apa maksudnya mungkin maksudnya adalah tim yang solid itu yang komunikasinya berjalan baik dan daripada yang tidak. Apakah itu ada jaminan? Kalau komunikasinya lebih aktif, berarti timnya lebih solid gitu mungkin. Mungkin pertanyaannya maksudnya seperti itu. Oke. Jadi ini terima kasih ya Pak Farhan pertanyaannya. Komunikasi aktif ini mungkin ya. Yang saya tangkap di sini orangnya banyak omong. Ya, artinya apa ini gitu kira-kira kayak karena gitu ya. Komunikasi yang baik dan efektif sehingga tim jadi solid itu kan tidak harus dia menyampaikan semua informasi. Ya kan? Dia cukup menyampaikan informasi yang memang penting. Kadang-kadang pada saat meeting ngomongnya kemana-mana. Jadi
komunikasinya jadi nggak efektif kan, Ya, seperti ya, itu. ya. Kemudian ada cara komunikasi dia yang bisa jadi menyinggung. Dia banyak ngomong, pintar komunikasinya, tapi mungkin menyinggung. Menyinggung nggak ada masalah, tapi dengan bahasa yang baik. Ya, dengan kosakata yang tepat, intonasi yang tepat. Sehingga walaupun itu menyinggung, tapi tetap dengan koridor yang memang profesional. Seperti itu. Ya kan? Sehingga apa? Organisasi itu hidup. Ya kan? Organisasi hidup, yang hidup itu kan karena setiap orang yang ada di dalam itu memang bisa berkomunikasi dengan baik sehingga membangun, gitu loh. Kalau misalnya kita ada divisi lain nih yang kurang bagus performanya atau komunikasinya kurang baik dan kita diam saja, ya sudah, biarin aja, kita nggak komunikasi nih. Akhirnya apa? Si divisi tersebut nggak belajar atau nggak tahu kesalahan mereka apa. Ya, Pak Farhan, mungkin yang harus dipahami adalah komunikasi yang aktif ini tidak selalu bentuknya komunikasi yang verbal ya. Iya. Komunikasi itu kan bisa macam-macam ya. Kirim-kiriman email itu juga menjadi bagian dari komunikasi ya. Dan itu seringkali malah justru lebih efektif, terutama untuk anak-anak Gen Z ya. Iya. Kalau di Ladang Lima udah banyak anak-anak Gen Z-nya sekarang ini. Ada, tapi belum semuanya ya. Ya lumayan Ya. Nah itu ada perbedaan nggak antara dari dulu masyarakat punya tim yang dibangun dari awal, terus kemudian sekarang karena memang sudah ada pergeseran, anak-anak Gen Z mulai masuk, soal komunikasi itu kan pasti beda ya. Beda ya. Dan ada pelajaran berharga apa yang masyarakat bisa share di talk show Level Up ini ketika bicara soal anak-anak Gen Z terkait dengan komunikasi? Jadi kalau Gen Z udah pasti dia Gak banyak ngomong gitu ya? Bukan. Dia sama teknologi itu sangat mudah. Iya. Mau email lah apapun. Betul. Nah, cuman konten yang disampaikan itu yang memang banyak yang harus belajar. Saya selalu bicara itu adalah attitude sebenarnya. Attitude itu bukannya sikap, tapi cara kita berbicara dan lain sebagainya. Itu akan mendefinisikan kita kan sebenarnya. Ya kan. Dari situ itu kalau saya kaitkan dengan komunikasi, kalau dia cara bicaranya misalnya sama rekan kerja, sama atasan, atau mungkin dia punya staff di bawahnya, gaya Gen Z misalnya kan mungkin bebas dan tidak ada norma mungkin ya. Saya nggak bilang mengeneralisir semua itu ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Akhirnya kan salah tangkap. Pada saat salah tangkap terjadi miskom. Ya ini kok ngomongnya gini sih. Yang atasnya juga ini kok kayak merintah aku misalnya. Kalau ditanyain jawabannya cuma sepotong misalnya. Nah misalnya itu. Dan kadang-kadang juga ya kita kan dari atas ke bawah itu kan pasti punya perintah-perintah atau arahan-arahan yang memang udah jalankan ini gini atau kita kadang menegur dan lain sebagainya. Nah, kalau teguran itu terlihat kayak mengganggu dia, itu kan jadi ini ya. Jadi beranggapan kok aku, ya ini mentalitas sebenarnya. Kok aku diginiin sih ya, kok aku dimarahin sih, kok aku ditegur sih dan sebagainya. Padahal itu sesuatu yang wajar. Dimanapun sebenarnya. Iya kan. Kalau kamu di rumah nggak ditegur, di luar kamu pasti ditegur. Logiknya gitu. Tinggal siapa yang mau negur. Nggak mungkin kita nggak ditegur. Iya kan. Nah, kadang-kadang teguran itu dilihat sebagai sebuah ancaman gitu. Ya, atau sesuatu yang mengganggu lah. Nggak nyaman lah apa dan sebagainya. Padahal itu bentuk introspeksi. Ya kamu dikasih tahu nih. Mungkin cara ngasih taunya ada orang yang bisa halus, ada orang yang mungkin agak tegas, ada yang kasar. Tapi poinnya kan kalau kita lihatnya itu adalah sesuatu yang kenapa ada teguran itu karena ada sesuatu yang tidak sesuai. Kalau kita lihatnya di sana kan, oh berarti aku harus menyesuaikan nih. Aku harus perbaiki, kan begitu. Kalau soal membangun kepercayaan antar anggota tim, apa yang harus diperhatikan? Ya, jadi
bentuk kita mendelegasikan sesuatu itu karena kita percaya. Betul. Karena ada orang-orang yang tidak biasa bekerja secara tim, semua dikerjain sendiri. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Ya, percaya. Ya, Iya kan? ya. Jadi kepercayaan itu kan sesuatu yang penting dalam menjalin hubungan, mau dimanapun lah, di rumah lah, dengan pasangan, dengan anak, ya, dengan orang tua. Itu kan base hubungan itu kan basicnya adalah trust. Ya kan? Jadi kalau kita bicara di organisasi, sekarang saya misalnya punya staff di bawah saya, ya saya harus delegasikan. Ya kan? Delegasi itu adalah bentuk komunikasi juga. Delegasi itu adalah bentuk kita memberikan kepercayaan, amanah sehingga dia berkembang. Ya kan? Pada saat kita tidak bisa mendelegasikan karena kita nggak percaya, yang berkembang kita sendiri mungkin. Yang lain nggak berkembang. Betul. Ya kan? Nah, itu apa namanya, satu rangkaian di dalam organisasi yang memang setiap leader itu harus bisa berkomunikasi dengan baik sehingga mendelegasikan sesuatu itu menjadi lancar gitu. Karena kalau komunikasi tolong kerjain besok deadline-nya ya. Nah, misalnya. Tapi kan bahasanya beda. Kalau tolong ya besok dikerjakan. Saya minta deadline-nya jam 9. Kendalamu apa kalau sampai jam 9? Misalnya, ya kan? Dibanding yang tadi. Kadang-kadang sama endingnya. Kalau orang yang nerima, oke, siap, ya saya kerjakan. Tapi kalau orang kok kayak mendadak begini ya, aku malas ngerjain. Ya akhirnya nggak dapat gitu. Ini kan apa ya, yang masuk di dalam kuping kita ini kan tergantung kita mau reaksinya kayak gimana. Iya, betul. Ya kan, kita mau reaksi marah ya silakan. Kalau kita lihatnya, oh ya sudah, aku kerjakan, aku buktikan, beda lagi. Ya, gitu. jadi membangun kepercayaan antar anggota tim itu juga masih terkait dengan bagaimana komunikasinya, seefektif apa komunikasi yang terjalin ya masyarakat ya. Semakin komunikatifnya oke, semakin mudah kita untuk membangun kepercayaan antar anggota tim. Ya, oke, baik. Dan sebentar saya coba cek lagi ini dari ya ada Bu Desi. Gensi yang katanya sangat melek digital. Kenapa cara kerjanya kadang agak susah dipahami gitu. Mungkin karena yang memahami bukan anak-anak Gensi ya. misal seperti mengerjakan tugas itu lelet, padahal teknologi bisa membuat pekerjaan menjadi lebih cepat. Bagaimana cara mengkomunikasikan ini? Terima kasih Bu Desi, monggo silakan. Iya, bagaimana cara mengkomunikasikan ini? Sebenarnya di kita juga itu adalah salah satu challenge ya. Ya, nggak cuma sama Gensi aja, semua. Jadi memang kita harus konsisten ya di dalam setiap media komunikasi kita itu mengkomunikasi mengenai corporate culture. Value kita itu apa. Dan khususnya di setiap leader itu harus memahami. Kita tuh punya value ini nih. Kamu pada saat mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai, kita sampaikan, kamu value nggak kayak gini loh, nggak sesuai. Dalam setiap bisnis proses, dalam setiap komunikasi itu kita akan selalu mengaca sama value tersebut, sehingga harapannya itu terkomunikasikan, ya masuk di dalam alam bawah sadar mereka. Aku kerja itu harus profesional. Kalau kita kan ada 4 nih, profesional, proaktif, progresif, kemudian sama produktif, misalnya seperti itu. Dari 4 itu ya dalam setiap kamu bekerja harus punya value 4 itu. Punya value 4 itu. Ya kan? Jika tidak sesuai, itu tugasnya atasan untuk mengingatkan kamu nggak sesuai nih. Nanti dia juga akan melakukan hal yang sama pada saat dia punya bawahan misalnya. Atau dia juga mengingatkan sama rekan kerjanya, kamu kok kurang proaktif ya. Nah, jadi 4 poin itu akan selalu diulang terus sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar, sehingga seakan-akan ya ini adalah value yang harus saya lakukan di perusahaan ini. Pada saat orang baru masuk, kerasa gitu loh. Ya kan, walaupun dia nggak baca, dia belum paham, ternyata di sini tuh profesional ya. Ternyata di sini orang komunikasinya baik, proaktif dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Oke. Baik, waktu kita sudah extend lumayan panjang dan kita tutup dengan pertanyaan terakhir. Ini yang mungkin juga menjadi sangat penting. Bagaimana kemudian menciptakan kolaborasi dan sinergi untuk semua anggota tim masyarakat dari pengalaman di Ladang 5 atau juga mungkin di tempat yang lain. Ya. Jadi kan kita tiap tahun selalu ada namanya strategic summit lah. Meeting tahunan. Kita ada annual meeting ya. Annual meeting. Di sana kan kita akan sampaikan evaluasi. Kemudian ke depan kita mau ngapain. Mau ngapain ini kan harus di breakdown. Ya kan?
Misalnya nih kita mau naik 2 kali lipat. Nah 2 kali lipat ini harus diterjemahkan kan. Ya. Gimana? Actionnya apa? Action plan-nya apa? Ya kan. Nah action plan ini kan mereka yang bikin, based on dari evaluasi. Oh kemarin aku melakukan cara A. Sekarang karena naiknya 2 kali, cara A nggak mungkin. Cara A mungkin, tapi harus ada cara B misalnya. Nah disinilah mereka terjadi sebuah proses komunikasi sebenarnya, ya kan, sehingga mereka diberikan amanah kan, diberikan tanggung jawab. Kalau targetnya segini, gimana caramu ngelakuin? Ya kan, dia bikin action plan di sana. Mereka pasti akan koordinasi dengan divisi lain, dengan finance, dengan HR, dengan atasannya dan lain sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Nah, pada saat sudah selesai, ini loh action plan kita di 2025. Oke, sepakat. Ayo kita jalankan bareng, kita akan monitoring weekly-nya, monthly-nya seperti apa, dan nanti setiap weekly kita akan bahas challenge-nya apa, kendalanya apa dan sebagainya, improve-nya gimana nih. Nah ini kan semua satu rangkaian sebenarnya, satu rangkaian yang mau nggak mau selama 1 tahun itu kita breakdown per minggu, per bulan, per kuartal. Seperti itu, sehingga kita bisa menjamin bahwa organisasi ini masih sesuai dengan on track dengan target yang kita sampaikan di awal tahun, di akhir tahun, di annual meetingnya, seperti itu. Oke. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir dan sebagai closing statement saya minta untuk Mas Raka merangkumkannya begitu ya, secara singkat saja, membangun tim yang solid dan efektif. Apa yang kemudian harus diperhatikan agar kita bisa dengan mudah punya tim yang solid, tim yang efektif, tim yang achieve gitu. Ya. Silakan. Tim itu pasti ada leadernya. Tim itu pasti ada leadernya. Ada anggota dan ada leader. Ya. Sekarang semua tergantung sama leader. Ya. Jadi pada saat tim tersebut achieve, ya harapannya kan achieve, kan? Goalnya kan achieve. Itu adalah kontribusi dari semua tim. Bukan gara-gara leadernya. Pada saat gagal itu gara-gara leadernya. Leadernya harus paham itu dulu. Karena kalau leadernya nggak paham itu, timnya pasti nggak solid. Kenapa? Wah aku kerja terus kemudian yang dapat apresiasi leaderku nggak sama sekali nggak address apa yang aku kerjakan, ya kan? Jadi itu dulu, sehingga nanti setiap ada project atau setiap ada target dan sebagainya, timnya solid. Kenapa? Dihargai oleh leadernya. Apa yang dia kerjakan, ternyata berkontribusi nih, dan itu achieve. Seperti itu. Dan pada saat achieve, leadernya nggak berdiri paling depan, ya kan? Ini berkat aku. Tapi pada salah, dia mundur di belakang. Gara-gara anak-anak ini. Gara-gara kamu nih. Nah, okay. Kalau sudah seperti itu, pasti timnya nggak solid. Oke. Terima kasih banyak, analogi yang terakhir ini luar biasa, sekaligus juga mengingatkan Anda semua para leader ya, yang sekarang ini sedang memimpin sebuah tim, bagaimana kemudian Anda bisa membangun tim Anda menjadi makin solid dan efektif. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, Mas Raka Bagus, CEO dan founder Ladang 5. Terima kasih. Sukses selalu ya Mas ya, sehat-sehat terus. Sama-sama, sukses juga buat Merko. Amin. Sehat-sehat terus. Semoga selalu memberikan pencerahan kepada pelaku bisnis, mau yang mikro sampai yang skala industri. Skala industri besar. Dan itu tentunya bersama Mas Raka Bagus dan juga teman-teman dari IO Indonesia ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampaikan salam saya untuk keluarga, sehat-sehat terus ya Mas. Semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi di sini. Siap. Sampai di sini Talkshow Level Up bareng Mas Raka Bagus, CEO dan founder dari Ladang 5. Untuk topik membangun tim yang solid dan efektif. Kita ketemu lagi dalam Talkshow Level Up minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa.